Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keberadaan Nabi di kota Madinah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Wafatnya Nabi di kota Madinah juga pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memilih tempat wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipilih di kamar ibunda Aisyah yang Nabi selalu bersama Aisyah di dalamnya. Maknanya tempat ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada diriku, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahku, kata ibunda Aisyah, rumahku. Kemudian wa fi yaumi, juga di antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ibunda Aisyah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di hariku, hari yang semestinya itu adalah hari untuk ibunda Aisyah, maka di hari itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sebelumnya kita telah jelaskan ikhwatul Islam, ketika 5 hari atau 10 hari sebelum Nabi wafat, Nabi selalu bertanya kepada para istrinya. Dan kemarin kita telah menjelaskan bahwa dikala Nabi sakit, yang bersama Nabi yang pertama dari kalangan perempuan adalah semua istrinya. Kemudian yang bersama Nabi ketika Nabi sakit dari kalangan laki-laki adalah keluarga dekatnya. Ada yang masih ingat siapa yang bersama Nabi? Ada yang masih hafal? Siapa yang menemani Nabi di kala Nabi sakit? Ada yang masih ingat kemarin? Kemarin kita menceritakan ikhwatul Islam, ada beberapa sahabat dari kalangan laki-laki, kemudian ada dari kalangan wanita yang mereka selalu jaga Nabi ketika Nabi sakit. Dan mereka itulah yang nanti memandikan jasad Nabi, mereka itu juga yang nanti mengkafankan Nabi, mereka itu juga yang nanti mengangkat jasad baginda Rasulullah SAW. Maknanya mereka dimuliakan oleh Allah untuk mengurus jenazah baginda Rasulullah SAW. Dari laki-laki kemarin kita menyebutkan sahabat Nabi Fadl, Qusam, Abdullah, siapa lagi? Ali dan Usama. Kalau yang perempuan, istri Nabi. Ada yang sudah hafal kemarin? Kemarin kita mengatakan yang tak hafal istri Nabi apa namanya? Yang tak hafal istri Nabi siapa namanya? Ingat ya baik-baik ya. Masih ada yang jadi anak durhaka di sini? Yang tak hafal nama istri Nabi anak durhaka. Karena istri Nabi adalah ibunda kaum muslimin. Yang tak hafal nama ibunya berarti anak durhaka namanya. Yang pertama adalah ibunda Aisyah yang jaga Nabi. Kemudian Sauda, Safiyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Maimunah, Juwairiyah, Zainab binti Jahsyin, Maria Al-Qiddiyah. Kemudian ikhwan Islam, Nabi SAW senantiasa bertanya kepada para istrinya, Aina ana ghadan? Esok saya di mana? Esok saya di mana? Maknanya Nabi SAW berpindah dari satu rumah kepada rumah yang lain. Dikala Nabi sakit, Nabi tetap adil. Dikala Nabi SAW sakit, Nabi SAW tetap adil kepada keluarganya. Karena orang yang adil itu ikhwan Islam adalah orang yang adil kepada keluarganya. Dan orang yang adil itu adalah orang yang adil terhadap dirinya sendiri. Baru nanti mereka akan adil kepada orang lain. Kemudian setelah itulah Nabi SAW selalu bertanya, Aina ana ghadan? Esok saya di mana? Maka istri-istri Nabi paham Nabi ingin sakit di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika betul-betul itu adalah hari untuk ibunda Aisyah, maka di hari itu juga Nabi SAW dipanggil oleh Allah. Maka itulah makna daripada hadis ibunda Aisyah, wa fi yaumi. Nabi SAW wafat di hariku, yaitu hari yang betul-betul itu jatah untuk ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa baina sahri wa nahri. Nabi SAW wafat di antara nahri itu artinya nahar. Ini disebut dengan nahar. Leher ini khutbah disebut dengan nahar. Makanya di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Di antara salah satu ibadah yang terindah adalah nahar. Nahar itu apa maknanya? Nahar itu sebenarnya bukan menyembelih artinya. Nahar itu artinya sebenarnya khusus untuk ondam. Makanya siapapun di antara kaum muslimin yang dimudahkan untuk berkorban, kalau tak bisa berkorban dengan kambing maka berkorban dengan unta. Dan berkorban dengan unta itulah hukum asalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu bukan menyembelih. Nahar itu artinya khusus ibadah yang diberikan untuk unta. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, di antara salah satu ibadah umrah yang terbaik. Ingat baik-baik, semua kita ingin umrah terbaik. Di antara salah satu ibadah umrah yang terbaik, ibadah umrah yang ada dua ini di dalamnya. Yang pertama ikhwatul Islam,
mereka yang banyak mengucapkan kalimat talbiyahnya. Itu adalah tanda orang itu umurnya terbaik atau tidak, dilihat apakah dia banyak mengucapkan kalimat talbiyah atau tidak. Itu yang pertama tandanya. Yang kedua, ikhwatul Islam, di antara umrah tanda yang terbaik adalah mereka yang berkorban di Mekah. Ada di antara kita berkorban di Mekah orang yang melaksanakan umrah? Biasanya berkorban di Mekah itu kita hanya tahu orang yang melaksanakan ibadah haji. Kalau umrah disebut haji atau tidak? Itu juga disebut dengan ibadah haji. Makanya Nabi SAW menyebutkan afdalul haji al-hajju was-sajju. Ibadah haji dan umrah yang terbaik adalah ibadah yang ada dua ini sifat di dalamnya. Yang pertama, orang yang terbanyak mengucapkan kalimat talbiyah. Yang kedua adalah orang yang apa? Orang yang berkorban, karena berkorban yang terbaik adalah berkorban di tempat yang terbaik, dan tidak ada tempat yang terbaik di dunia kecuali Makkah Al-Mukarramah. Makanya kalau kita ingin mendapatkan di antara salah satu umrah yang terbaik adalah dengan dua ini, perbanyak mengucapkan kalimat talbiyah dan berkorban di Mekah. Makanya kalau tak bisa berkorban dengan seekor kambing, seekor onta, karena itu hukum asal dalam berkorban, bukan terbalik. Kalau tak bisa onta baru kerbau, kalau tak bisa kerbau baru kambing, itu terbalik namanya. Hakikat sesungguhnya kalau tak bisa kambing maka kerbau, kalau tak bisa kerbau maka onta. Paham sampai di sini? Kemudian ikhwatul Islam, nahri. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan wa baina sahri wa nahri. Nahri itu maknanya Nabi betul-betul dipeluk oleh Ibunda Aisyah sampai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di leher Ibunda Aisyah. Itu tanda orang mengiba, ikhwatul Islam. Tanda orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling romantis, ya. Romantis di kala sehat, romantis juga di kala sakit. Dan itu terbukti di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kamar Aisyah radhiyallahu taala bainan sahri wa nahri. Maknanya betul-betul Ibunda Aisyah memegang kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi karena sayang yang luar biasa, bisa jadi karena sakit yang berat dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk seperti ini. Kemudian ikhwatul Islam, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mauti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggal, kata Ibunda Aisyah. Ini yang keempat. Yang pertama, Nabi wafat di rumah Aisyah. Yang kedua, Nabi wafat di hari Aisyah. Yang ketiga, Nabi wafat di pangkuan Aisyah sedang dipeluk oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang keempat, Allah kumpulkan antara air liur Nabi dan air liur Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang keempat ini apa maknanya, ikhwatul Islam? Kemarin kita menyebutkan dakhala alaihi Abdurrahman masuk kepadaku, kata Ibunda Aisyah. Maknanya ketika Nabi berada di rumah Aisyah dalam keadaan sakit, tiba-tiba Abdurrahman, anaknya Abu Bakar, saudaranya Aisyah, masuk bertemu dengan saudarinya, ingin melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa biyadihi siwak, dan di tangan Abdurrahman sedang memegang kayu siwak. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku sedang menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dipeluk oleh Ibunda Aisyah karena sakit yang luar biasa beratnya, tiba-tiba masuk Abdurrahman. Abdurrahman dikala masuk sedang memegang kayu siwak, kayu yang dijadikan untuk membersihkan mulut. Dan itu ikhwatul Islam adalah kayu yang terindah. Kalau kita lihat secara ilmiah, ikhwatul Islam tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun di zaman sekarang ini. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk bersiwak di 4 waktu. Yang pertama, dikala seseorang ingin berwuduk. Jadi berwuduk ikhwatul Islam, bersiwak dulu, setelah itu baru nanti kita berwuduk, kemudian membersihkan tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian mengeluarkan itu setelah siwak. Kemudian yang kedua, Nabi mengajarkan kepada kita untuk bersiwak setiap kali kita ingin salat Allahu Akbar. Sebelum Allahu Akbar kita bersiwak. Nah biasanya ikhwatul Islam, bagi orang yang bersiwak, ini di antara kelebihan siwak. Siwak itu biasanya tidak bisa kita gunakan kecuali setelah kita lembutkan yang bagian atasnya. Nah kadang-kadang dikala kita bersiwak, maka tentu dikala bersiwak itu kadang-kadang bagian atas itu tercabut. Nah ini ikhwatul Islam, jangan dibuang, dimakan. Bukan siwaknya yang dimakan ya, tapi yang potongan yang tadi terputus tadi dari bagiannya, biasanya kan dilembutkan, kemudian kadang-kadang tergigit. Itu ikhwatul Islam, siwak itu adalah kayu yang terindah. Tidak mungkin Nabi SAW dipilihkan oleh Allah untuknya siwak, kecuali siwak itu adalah kayu yang terindah. Makanya kalau ada di antara kaum muslimin yang termakan misalnya bagian depan itu, tidak ada masalah ikhwatul Islam. Apalagi sebelum mereka melaksanakan ibadah salat, kalau mereka termakan juga tidak ada masalah, karena itu adalah kayu yang terbaik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Fara'aituhu yanzuru ilaih. Maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala dipeluk oleh Ibunda Aisyah, maka tatapan Nabi, pandangan Nabi tertuju kepada kayu siwak yang tadi telah dipegang oleh Abdurrahman. Kemudian ikhwatul Islam, wa aradtu annahu yuhibbu siwak, dan aku tahu kalau Nabi itu sangat suka kepada kayu siwak, suka bersiwak. Nabi bersiwak tempat-tempat, selalu Nabi bersiwak tempat-tempat ini. Dikala Nabi sedang berwudu, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, setiap kali Nabi masuk rumah dan setiap kali Nabi akan melakukan salat malam. Kenapa demikian? Karena empat tempat ini, empat tempat yang paling penting. Wudu dan salat adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di masuk rumah adalah untuk bertemu dengan keluarga. Di malam hari dikala kita bangun karena perut kita kosong, maka kita juga akan mengeluarkan bau yang tak sedap. Maka empat tempat ini ada tempat di mana Nabi anjurkan kepada kita untuk bersiwak. Dan selalu kita mengatakan bagi kita yang ada di sini, cari kayu siwak, usahakan menerapkannya walau selama kita berada di Mekah atau Madinah saja. Kenapa demikian? Siapapun yang berusaha untuk mencontoh baginda Rasulullah SAW, maka mereka akan dapat pahala dengannya walau itu hukumnya sunnah. Dan kita selalu mengatakan perkara sunnah. Sunnah itu ada dua makna. Yang pertama ada sunnah menurut istilah hukum fikih. Sunnah menurut hukum fikih itu apa? Ada sunnah menurut istilah fikih. Dikerjakan dapat, pahala ditinggalkan rugi. Itu merupakan definisi yang harus kita ingat. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kita rugi. Jadi kita ganti istilahnya, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan demikian definisi yang bagus. Definisi yang bagus adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Karena apabila definisinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, maka semua kita akan meninggalkannya. Karena tidak ada apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan rugi, maka kita tak mau meninggalkannya. Contoh misalnya, apabila ada seorang muslim, ini contoh yang kita lakukan di sini. Apabila ada seorang muslim, kemudian nanti mereka masuk ke Ka'bah Musyarrafah, kemudian mereka tawaf. Dikala mereka tawaf ikhwatul Islam, mereka lupa membuka lengan yang bagian kanannya. Tawafnya sah atau tidak? Sah atau tidak tawafnya? Sah atau tidak? Betul, dia tutup semuanya. Sah atau tidak sah? Kenapa sah? Karena itu bukan rukun, bukan pula wajib, tapi itu hanya Tapi mau tak kita meninggalkannya? Ada tidak di antara kita yang dikala kemarin pergi ke Ka'bah, kemudian melihat ada orang yang tidak membuka lengan bagian kanannya? Ada atau tidak? Tidak ada ikhwatul Islam. Kenapa? Karena mereka merasa kalau ditinggalkan mereka rugi. Padahal kalau ada di antara kita yang tawaf, kemudian mereka menutup kedua bahunya, baik itu karena terlupa atau karena sengaja, maka tawafnya tetap sah. Tapi tidak ada di antara kaum muslimin yang melakukan demikian. Kenapa demikian? Karena mereka tidak ingin menghilangkan kesempatan dalam beribadah kepada Allah, walau itu hukumnya sunnah. Makanya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Maka jangan pernah menganggap remeh yang namanya sunnah Nabi SAW. Itu sunnah menurut istilah fikih. Sedangkan sunnah menurut istilah yang lain secara umum ikhwatul Islam, sunnah itu apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW, apapun yang diucapkan oleh Nabi SAW, apapun yang disetujui oleh Nabi SAW, bahkan gaya Nabi SAW, bentuk tubuh Nabi SAW, akhlak Nabi, itu semuanya adalah bagian daripada sunnah. Dan sunnah itu terlepas daripada hukumnya. Ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Tak kisah dalam masalah ini. Yang penting apapun yang Nabi lakukan, kita berusaha melakukannya. Itulah yang disebut dengan sunnah. Dan di antara salah satu sunnah itu adalah siwak. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa aradtu annahu yuhibbus siwak. Ketika Nabi SAW melihat kepada tangan Abdurrahman yang sedang memegang kayu siwak, maka dari situlah aku tahu kalau Nabi suka siwak. Kemudian fakultu akhudhu lak. Maka aku pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah aku ambilkan kayu siwak tadi untukmu? Maknanya siwak itu aku ambilkan untukmu. Apa jawaban Nabi? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Nabi memberikan isyarat dengan kepalanya, iya. Artinya Nabi tak kuat lagi berkata-kata. Nabi hanya bisa memberikan isyarat dengan kepala sahaja. Maknanya kenapa Nabi tak kuat lagi berkata-kata? Karena berat rasa sakit yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Mengatakan iya pun Nabi tak sanggup. Kemudian fatanawaltuhu fashtadda alaihi. Kemudian aku minta kepada
siwak seperti yang tadi kita sebutkan, siwak itu harus digigit dulu bagian atasnya, dilembutkan, karena kalau tidak manfaatnya tidak akan sampai. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan, ulai nubulan, ya Rasulullah, aku gigit untukmu, aku lembutkan untukmu, karena Nabi tak sanggup lagi, tak kuat menggigit kayu siwak itu, Nabi tak kuat karena sakit yang tadi dirasakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat itulah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ulai nubulan. Aisyah paham apa yang diinginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kau mau kalau aku yang melembutkan kayu siwak tersebut? Maknanya dipotong yang tadi dipakai oleh Abdurrahman, atau yang tadi dipakai oleh Abdurrahman dibuang, kemudian digigit lagi oleh Bunda Aisyah. Jika Bunda Aisyah menggigitnya, maka kayu siwak tersebut menjadi lembut. Boleh dinubulan. Nah, jika Bunda Aisyah menggigit kayu siwak, kira-kira air liur Aisyah ada di situ atau tidak? Maka tentunya jika kita lembutkan ikhwan Islam, karena siwak itu kalau tak bersentuh dengan air liur atau dengan air, maka dia keras. Siwak itu ikhwan Islam, makanya orang yang bersiwak, kemudian mereka selesai bersiwak, kemudian nanti mereka bersiwak lagi, mereka harus bagi ludah dulu. Kenapa dia bagi ludah? Untuk melembutkan. Karena kalau tidak ikhwan Islam bisa jadi menyebabkan pusing kita berdarah, gigi kita sakit karena keras. Makanya dilembutkan, dan yang melembutkan itu adalah air liur. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan, mulai bulan, apakah aku lembutkan kayu siwak ini untukmu ya Rasulullah? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am falayyantuhu. Maka Nabi juga mengatakan iya dengan kepalanya, bukan dengan lisannya. Tak kuat Nabi mengatakan iya karena beratnya penyakit yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ikhwan Islam, maka Nabi pun bersiwak. Apa kata Ibunda Aisyah? Aku tidak pernah menyaksikan siwak yang terindah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di waktu ini. Ini merupakan kali yang terindah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Kemudian setelah itu ikhwan Islam, banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hadis ini, karena kita berpatokan dengan hadis ini, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ibunda Aisyah bejana yang ada isi airnya. Kemudian setelah Aisyah menghadirkan atau orang lain yang menghadirkan air di dalam bejana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan mukanya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah innal mauti sakarat. Itulah kalimat yang terakhir kali diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Kalimat yang kita ingin hidup di atasnya, dan kalimat yang semoga Allah wafatkan kita juga di atasnya. Dan kalimat ini seorang muslim tidak akan bisa sanggup wafat di atasnya kecuali kalau mereka tahu makna dan hakikatnya. Maka di antara kewajiban kaum muslimin, mereka harus tahu apa makna la ilaha